Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan hari ini, Bu akan menjelaskan mengenai fungsi naik dan turun yang nantinya akan kita lanjutkan dengan fungsi stasioner. Ya, di sini masih berhubungan dengan turunan. Ada di buku paket kalian di halaman 262. Kalian bisa lihat contohnya ya, grafik naik dan turun ya. Apabila turun itu ke bawah, kalau naik itu berarti ke atas. Saya itu sudah paham ya, pokoknya kayak gitu ya. Nah, untuk fungsi naik dan turun itu syarat-syaratnya ada dua, yaitu fungsi f dikatakan naik jika f aksen x lebih besar daripada 0. Yang B, fungsi f dikatakan turun jika f aksen sama dengan lebih kecil dari 0. Di sini langkah yang pertama kita lakukan adalah, di sini ada contoh soal, tentukan naik atau turun fungsinya, tentukan fungsi naik dan turun dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 2. Jawab, di sini kita tulis dulu jawab. Langkah 1. Kita mau ngerjainnya naik dulu ya kan, berarti fungsi naik itu jika f aksen x lebih besar daripada 0. Berarti kalau ada kata aksen di atas berarti kita turunin dulu. Ya, ingat ya, kita turunin. Di sini kita tulis dulu fungsi fx-nya sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 9x plus 2. Ini fungsi fx-nya. Di rumusnya f aksen x lebih besar daripada 0 untuk naik. Berarti ini harus kita turunin dulu. F aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 3 yaitu 3x kuadrat plus 6x min 9, ya kan? Nah, ini harus lebih besar daripada 0. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke rumus yang lain, ini kita sederhanakan dulu ya. Ini bisa kita sederhanakan supaya apa? Supaya mempermudah kalian dalam memfaktorkan nanti dalam persamaan pefaktoran ya. Di sini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. 3 dibagi 3 kan 1, berarti nilainya x kuadrat plus 2x min 9 lebih besar daripada 0. 9 dibagi 3 ya, maaf ya. Nah, udah sampai sini bagaimana caranya? Udah sampai sini kita faktorkan. Kita faktorkan dulu. Yang perkalian hasilnya min 3, penjumlahan hasilnya plus 2. Berarti x, sini x ya kan? Berarti sini plus 3, di sini min 1. Benar kan ya? Betul. Berarti di sini x-nya sama dengan min 3, x-nya sama dengan 1. Seperti itu. Sudah sampai sini, sudah selesai belum? Belum. Langkah 2. Langkah 2. Bagaimana langkah 2? Untuk langkah 2 kita buat garis bilangannya. Membuat garis bilangan. Ini sudah saya ajarkan di MTU. Untuk anak IPS sudah Ibu ajarkan di MTU di kelas 10 ya, tentang garis bilangan. Begitu juga dengan anak IPA yang sudah diajari oleh Bu Neni. Jadinya harus diingat-ingat lagi ya. Di sini kita buat dulu garis bilangannya. Kita lihat di sini x-nya min 3 sama 1. Berarti kita taruh di yang paling terkecil dulu. Oke, untuk lingkarannya itu kosong ya, lingkarannya kosong karena tidak ada sama dengannya. Polos, tidak ada hitam-hitamnya. Kalau misalkan lebih kecil sama dengan, itu lambangnya penuh ya. Kalau ini lambangnya kosong ya, lingkaran kosong atau polos ya. Di sini taruh min 3, di sini taruh 1.
Perhatikan di sini ya. Kita uji ya. Jadi untuk menentukan mana daerah penyelesaiannya itu kita uji dulu. Kita uji dengan titik yang ada di antara min 3 dan 1. Di sini kan kalau di antara min 3 sama 1 kan berarti ada min 2, ada min 1, ada 0 gitu kan ya. Kita ambil yang termudah aja yaitu 0 ya. Taruh sini 0. Kita ambil titik 0 untuk titik uji di sini. Nih, yang sudah kita turunkan. Yang sudah kita turunkan ya. Titik uji di sini nih yang sudah kita turunkan, ini kita masukkan nilai nolnya. Ya. Untuk Ibu tulis di sini deh. Kuadrat plus 2x min 3 lebih besar dari 0. Kita uji di sini. Ya, 0. 0 kuadrat 0. Ditambah 2 dikali 0, 0. Min 3 lebih besar dari 0. Betul atau salah? Betul ya kan? Maaf ya tadi Ibu keliru. Min 3 lebih besar daripada 0. Betul atau salah? Salah ya kan? Berarti di sini nilainya minus. Di sini nilainya plus, di sini nilainya plus. Kita ambil yang positif. Selalu kita ambil yang positif ya. Kita ambil yang positif berarti di sini daerah penyelesaiannya. Berarti fungsi naiknya, maka fungsi naiknya adalah di sini lihat, kalau ke kiri itu berarti lebih kecil, kalau ke kanan berarti lebih besar. Berarti X lebih kecil dari min 3 atau ini dalam lambang matematika atau ya, atau X lebih besar dari 1. Seperti itu. Ya. Yang kedua, untuk fungsi turun. Yang B, fungsi turun. Di sini untuk fungsi turun, rumusnya adalah f aksen lebih kecil daripada 0. F aksen lebih kecil dari 0. Ini untuk yang fungsi turun. Bagaimana cara pengerjaannya? Sama seperti yang langkah pertama. Ya. Langkah 1. Ini Ibu tulis lagi aja ya. Oke, bagaimana untuk fungsi turunnya? Kita lihat syaratnya di sini. Fungsi turun adalah f aksen x sama kurang dari 0. Langkah satunya itu sama seperti fungsi naik yang sebelum Ibu kerjakan yang tadi. Ya, karena di sini soalnya sama. Ya, karena soalnya sama dan dimintanya dicarinya fungsi naik dan fungsi turun. Maka dari itu pengerjaan langkah pertama itu kurang lebih sama. Hanya saja di bagian tandanya nih, bagian setelah turunannya itu kan kalian harus menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil ya kan. Karena ini fungsi turun, rumusnya adalah f aksen x lebih kecil daripada 0, maka di sini kita ganti lebih kecil. Dan untuk penyederhanaannya itu sama aja. X kuadrat plus 2x min 3 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan hasilnya sekian. Gitu ya. Hasilnya sama kan ya sama yang ini. Nah langsung kita ke langkah 2 yaitu membuat garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Di sini min 3, di sini 1. Ini kan ya. Nah, kita uji coba dengan persamaan x kuadrat plus 2x min 3 lebih kecil dari 0. Seperti ini. Di antara min 3 dan 1 itu kita uji aja dengan 0. Supaya mempermudah. 0 kuadrat 0 ditambah 2 dikali 0, 0 min 3 lebih kecil daripada 0. Betul atau salah? Betul ya. Berarti di sini nilainya positif karena benar. Ya. Berarti di sini negatif, sini negatif. Berarti daerah penyelesaiannya untuk fungsi turun adalah ini. Ya. Maka
fungsi turun dari persamaan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 9X plus 2 adalah min 3 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1. Seperti ini. Ya, ini adalah fungsi hasil dari fungsi turun yang sudah Ibu kerjakan. Seperti itu. Dan ada satu soal lagi. Ini soal dari buku paket di halaman 263. Ya. Di sini langkah pertama yang tadi Ibu bilang adalah kita baca dulu soalnya ya. Fungsi X sama dengan X kuadrat min 4X. Tentukan fungsi naik dan fungsi turun. Di sini langkah pertama sama halnya dengan cara yang sebelumnya Ibu ajarkan. Pertama kita tentukan dulu fungsi naik itu rumusnya apa nih di sini? Fx, f aksen X lebih besar daripada 0. Kita tulis di sini. Fungsi turunan dari fungsi X lebih besar daripada 0 untuk yang naik. Pertama, kita tulis dulu soalnya. Fungsi X-nya X kuadrat min 4X. Terus kita turunin. F aksen X sama dengan turunannya dari 2X min 4 lebih besar daripada 0. Seperti ini. Perbedaan yang tadi, perbedaan soal yang sebelumnya, di sini, soal yang sebelumnya itu kita faktorkan dan menghasilkan dua nilai X. Artinya kita harus membuat garis bilangan untuk mencari hasil fungsi naiknya. Ya, nih yang maksud Ibu yang tadi omongin tuh ini. Nah, kan ini menghasilkan dua hasil ya dari faktoran ini. Dua hasil nilai X dari perfaktoran yang kalian sudah turunkan tadi. Ya, perbedaan soal yang pertama. Kalau soal yang kedua, di sini kalian tidak perlu memfaktorkan karena apa? Tidak ada nilai kuadrat di sini. Tidak ada maksudnya bentuk persamaannya itu berbeda. Di sini kan ada X kuadrat. Persamaan yang pertama tadi kan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C, ya kan? Untuk yang persamaan yang pertama tadi. Sedangkan kalau ini simpel aja. Tinggal kita cari nilai X-nya aja. Ya, kita buktikan ya. 2X lebih besar dari 4. X lebih besar dari 4 per 2. X lebih besar daripada 2. Ini fungsi naiknya. Itu. Fungsi naik. Mudah ya. Kalau yang tidak menggunakan perfaktoran. Ini yang fungsi naik. Bagaimana Bu yang fungsi turun? Ini A, B, fungsi turun. F aksen, rumusnya adalah F aksen lebih kecil daripada 0. Ini untuk yang turun. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Fx sama dengan X kuadrat min 4X. F aksen X sama dengan 2X min 4. Tandanya apa nih? Lebih kecil. Seperti itu. 2X lebih kecil dari 4. X lebih kecil dari 4 per 2. X lebih kecil dari 2. Ini adalah fungsi turunnya. Mudah kan ya untuk soal yang kedua? Karena soal yang kedua ini bentuk turunannya sesudah diturunkannya itu tidak bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Dia hanya nilai X-nya ini
kalau dikuadratkan berarti kan kita harus faktorkan lagi ya kan. Karena ini tidak ada pengkuadratan di sini untuk nilai X-nya, maka bisa kita langsung dapat nilai X-nya itu berapa. Seperti itu. Ya, jadi ini lebih mudah tanpa harus membuat garis bilangan. Berbeda kalau yang ini. Kalau yang ini, yang soal yang pertama tadi, karena kita turunkan dan hasilnya itu masih ada X kuadrat di sini, berarti kita harus faktorkan. Bu, bagaimana kalau misalkan hasilnya itu X? Kalau misalkan kalau kita turunkan ya, hasilnya itu X kuadrat min 1. Tetap kita harus turunin karena masih ada perfaktorannya. Seperti itu. Ya. Jadi semoga kalian paham ya dengan video yang Ibu ajarkan. Kalau tidak paham bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.